Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakalan sharing tentang kode Flutter yang udah aku buat. Jadi aku tuh nge-slicing dari desainnya Kak Yohanes Niko, desain ini ya. Kalian bisa akses desain ini tuh di Dribbble. Tenang aja, nanti bakalan aku share linknya di description box. Nah, jadi aku tuh cuma bikin slicing UI-nya aja dari desain ini, nggak sampai ke logiknya ya. Simple aja. Oke, kita pertama kali buka aplikasinya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke codingan, aku mau demo nanti itu jadinya gimana sih. Nah, di sini tuh ada 3 page. Kalau dari ini ya, ada halaman onboarding, homepage, sama detailnya. Kalau kita lihat aplikasinya nih, aku coba di sini. Di onboarding tuh kita slide buttonnya, ada delay di sini, lalu kasih transisi ke homepage gitu. Nah, di homepage ya simple aja sih. Di sini ada fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah, ketika aku klik salah satunya, itu bakalan ke detail. Nah, detailnya di sini ya simple sih. Ini cuma nampilin gambar gitu ya. Nanti kita bisa regenerate image, download, ada share gitu. Simpelnya sih kayak gitu aplikasinya. Oke, langsung aja ya kita lihat di codingannya. Untuk pertama kali ketika kita bikin aplikasi Flutter, ketika udah selesai generate aplikasi baru, nah, di sini kita susun dulu tuh foldernya di dalam lib ini. Ada 3 folder utama ya, ada core, data, dan presentation. Untuk core sendiri itu di sini aku kasih components. Jadi components yang bakal digunain secara terus-menerus di aplikasi. Jadi kita nanti nggak repeating kode gitu ya, reusable jadinya. Nah, untuk yang components itu ada colors, warna-warna yang digunain di aplikasi ini. Kalian bisa lihat di sini ya, primernya itu warna orange, lalu ada textile-nya juga, ada banyak, ada body pun aku bedain juga warnanya, ada yang white, ada yang grey gitu, ada yang ukurannya lebih kecil, lalu ada H1, H4, H5, H6. Kalian bisa lihat di sini, oke. Untuk nanti codingannya kalian bisa akses di description box, tenang aja, kalian bisa akses di GitHub aku ya. Nah, untuk selanjutnya ada data. Di sini tuh aku bikin model untuk service-service yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi servisnya kayak generating image, generate caption, atau generate apa gitu. Di sini aku pakai data dummy sih gitu. Nah, aku bikin tuh, jadi kelas service itu punya title, description, sama icon. Nanti aku bikin data dummy-nya di sini. Tuh, ada generate image, video, script, caption gitu. Nah, lalu ada presentation. Folder presentation ini tuh isinya UI dari aplikasi kita sendiri ini ya. Nah, jadi kan ada 3 page di sini. Ya udah, berarti presentasinya juga ada 3 page gitu. Ada 3 folder, ada onboarding, home, dan detail. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke codingannya, nih aku spill package atau library yang aku gunain di sini. Sebenarnya ini simpel aja. Flutter sama Cupertino icons ini kan udah bawaan. Nah, selanjutnya ada Google Fonts karena aku bakalan pakai font Poppins dari Google di seluruh aplikasi ini. Lalu ada page transition, yaitu tadi ya ketika kita udah nge-slide button ini, terus kan tadi ada jeda, terus dia kasih animasi. Nah, animasinya itu dari package page transition gitu. Lalu ada swipeable button view. Ini digunain untuk button ini nih. Jadi dia bisa nge-slide gitu. Nah, oke, kita lanjut yang di main ya kita. Jadi kita set dulu ya di sini di main tuh kita pakai material app, lalu di bug bannernya itu kita set false, jadi kan kita gak mau nampilin bannernya itu ya. Jadi kita setting false, lalu di temanya kita atur primernya itu pakai orange ini ya, button primary. Tuh, jadi kita colornya itu primernya pakai orange, lalu brightnessnya itu dark karena kan ini kan ibaratnya tuh pakai dark mode gitu. Iya kan, ini kan tampilannya pakai tema yang dark, bukan yang light, bukan yang putih gitu. Nah, ini untuk teksnya kita set di Google Fonts Poppin teksnya. Jadi kita pakai Poppins di seluruh aplikasi. Lalu ketika pertama kali aplikasi dijalankan, dia bakalan ke onboarding page. Onboarding page itu ini ya. Nah, di onboarding page sendiri aku pakai stateful widget. Karena apa? Aku nanti itu butuh variabel yang dimana dia itu ngehandle ketika ini button udah di slide, dia itu punya value true. Jadi kan ketika awal dibuka itu false, ketika udah di slide itu value-nya true, lalu dia ngasih kondisi
dimana variabel itu true bakalan ngasih transition ke page yang selanjutnya gitu. Nah, simpel aja sih, di sini ya ada apa aja. Intinya tuh dalam garis besarnya ada 3 bagian. Di sini ada yang image header ini, sama expandednya itu yang berisi tentang ada teks-teks ini ya, sama button itu yang di expanded gitu. Sebenarnya kita kasih padding dulu semuanya itu 16 kanan kiri atas bawah. Nah, di sini aku coba klik ya, di sini image header itu isinya apa aja. Nah, isinya di sini adalah ini ya, aku pakai di sini tuh stack. Karena apa? Di sini tuh aku bakalan numpuk widgetnya gitu. Kalian lihat cahaya yang kayak cahaya ini nyebar itu warna navy. Nah, itu tuh aku pakainya itu di sini kontainer. Jadi aku bikin sebuah kontainer yang lebar dan tingginya itu 100, lalu aku bentuk shape-nya itu aku pakai yang circle. Jadi dia itu nanti bisa nyebar secara kelihatannya tuh kayak bulat gitu ya. Nah, lalu aku kasih shadow itu yang ini nih, warna navinya kayak blur-blurnya gitu. Nah, itu di set 180 sama 500 gitu. Itu untuk efek cahayanya gitu, kayak lightingnya. Nah, selanjutnya itu aku bikin ini bayangannya, bayangan bentuk oval itu aku set di bottomnya itu min 15. Karena apa aku kasih minus, aku maunya itu numpuk seperti ini, kayak dia itu seolah-olah bayangan si robot ini gitu, makanya aku pakai bottomnya min 15. Untuk headnya 25, lebarnya 180, widthnya. Nah, untuk decorationnya sendiri simple aja sih ya, kita kasih colornya itu navy 300, lalu kasih border radiusnya itu nih aku pakai radius elliptical, jadi 180 sama 30, jadi ininya 180, ininya ke atas 30. Oke. Lalu kalau udah bikin bayangan, kita taruh tuh image-nya dari mana, dari aset sini. Nah, makanya cara aksesnya itu assets image baru namanya robot.png. Untuk lebarnya sendiri 250. Oke, simple bagian atasnya. Untuk yang bawah sekarang aku pakai expanded. Kenapa? Karena aku tuh maunya dia apa ya, dia itu kayak di bawah layar gitu loh. Jadi ini alignmentnya jadi pakai bottom center. Jadi yang paling komponen paling bawah itu dia nempel di bagian bawah HP gitu, bagian layar. Isinya apa aja? Isinya tuh di sini ada kayak ini kayak button tapi bukan button ya. Jadi aku pakai di sini container. Untuk warnanya juga dikasih navy 200, lalu kasih border radiusnya di sini pakai circle 50 biar dia ngelengkung, lalu ada paddingnya horizontalnya itu 16 di sini. Ke atasnya itu 8 vertikal. Nah, lalu di dalamnya itu ada row-nya isinya icon sama teks gitu ya. Row itu kan bisa jadiin widget kita itu line-nya itu secara horizontal gitu. Jadi secara garis horizontal dia itu bisa punya widget lebih dari satu. Nah, itu makanya kita pakai row gitu. Kita pakai min di sini karena apa? Jadi dia itu lebarnya nggak sampai yang lebar layar gitu ya. Jadi kita kalau lebarnya yang di dalam row, widget di dalam row itu cuma sekian, jadi nanti row-nya juga sekian, nggak sampai yang nembus lebar layar gitu. Di sini ada iconnya pakai Cupertino icon setting di sini ya. Lalu saya kasih apa ini ya, kayak size box jarak gitu 10 gitu, 10. Lalu ada teksnya gitu, automated secara AI. Nah, kalau udah bawahnya ya simpel aja, ada teks gitu, stylenya pakai yang H1, lalu ada teks lagi di sini, kasih jarak juga ya di sini 20, lalu ada teks di sini, stylenya pakai body gray textile gitu, lalu kita kasih size box juga untuk jaraknya 30 di sini, head ya pakai size box. Nah, di sini ada swipeable button. Nah, ini tuh dari package yang mana? Yang tadi ya kita udah taruh di sini. Swipeable button view. Nah, di situ. Kita gunain aja untuk button colornya kita set ke primary biar jadi orange gitu ya. Lalu ada tulisannya slide to start. Lalu stylenya kita setting seperti ini. Iconnya pakai apa? Pakai icons arrow forward eyes rounded gitu. Warnanya putih. Nah, jadi di sini itu digunain ini tadi nih, variabel yang aku maksud is finish yang di atas. Nih. Gunanya tuh di sini. Nanti ketika udah diklik, udah digeser gitu ya, digeser. Kalau udah digeser dia tuh bakalan
memproses yang ini. Dia nanti bakal ada delay 2 detik, lalu state-nya itu diganti, yang is finish-nya tadi state-nya diganti menjadi true. Jadi ketika true dia bakalan ngasih ini, dia pindah ke page yang lain, dan pas pindah itu dikasih transisi animasi pakai library page transition yang tadi nih, page transition gitu. Tipenya pakai yang fade. Ketika udah berpindah, maka state dari is finish tadi kembali ke false lagi gitu. Oke, kita coba ya di sini. Nah, pas di slide dia 2 detik tuh di sini, 2 detik terus kasih animasi, jadi dia pindah ke main page-nya. Gitu. Oke, lanjut ya ke main page. Sebenarnya di sini itu main page untuk apa? Di sini untuk nge-handle ini. Bawah itu kan ada navbar-nya ya. Navbar, navigation button-nya itu. Jadi di sini aku pakai apa? Kita bungkus dulu pakai scaffold gitu. Demnya sama kayak gini, canvasnya pakai yang dark gray, lalu primer colornya ya biasa aja yang primary itu, lalu di bawah itu ada bottom navigation bar gitu. Ini bottom navigation bar kita set seperti ini. Kalau yang dia di select kayak indeksnya sekarang itu dia bakalan warnanya white putih, kalau enggak ya dia bakalan gray gitu. Oke, kita kan mau nampilin label ya meskipun dia nggak diklik ya, jadi kita pakai ini true, lalu fontsnya 11 semua, lalu ada apa aja di sini itemnya kan ada 4, jadi di sini juga ada 4, ada home, search, history, dan profile gitu. Jadi ini kan di home, makanya si body ini ke home page, ada komponen yang namanya home page gitu. Nah di home page ini aku pakai stateful. Di sini ada bikin kayak list gitu ya, listnya ini untuk filternya ada all video image, kondisinya true false false, ini kan true berarti lagi diklik, ini kan nggak lagi diklik makanya dia false gitu. Nah untuk filter selected ini variable buat bantuan ketika ini diklik apa enggak gitu ya. Nah ini juga function filter type selected, ini buat ngehandle ketika aku mau ngeklik ini. Nah dia putihnya pindah kan, nyesuaiin, nah itu di handle sama ini. Jadi ketika di salah satu ini diklik, dia bakalan ngeakses atau menjalankan function ini, function filter type selected. Jadi dia bakal melakukan perulangan, di mana perulangannya itu sepanjang ini ya, pakai length, jadi panjangnya itu menyesuaikan ini variable filtersnya itu. Jadi nanti itu semua di setting false, kalau udah dia bakalan ini parameter yang dimasukin ketika indeksnya itu yang dimaksud, maka dia akan settingnya di sini true 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 gitu. Nah di sini ada apa aja sih ya, untuk secara garis besarnya kita bisa cek. Oke, pertama ya kita kan di sini kan bisa nge-scroll ya, otomatis kita kasih single child scroll view. Nah untuk fisiknya juga ini always scrollable, scroll P6, lalu dia punya child padding atas bawah kanan kirinya itu 16, terus ada column biar bisa punya banyak widget secara vertikal gitu. Nah yang pertama aku kasih jarak dulu ke atasnya itu 30 pakai size box, lalu ada row di sini untuk ngehandle ini ya, yang Hello Indonesia dan icon menu burger menu itu. Simpel aja, di sini ada teks, lalu ada stylenya H1, tekstil, ada container juga di sini. Buat ngasih ini shadow yang tadi ya di baliknya main itu. Terus ada icon buttonnya. Icon buttonnya itu yang ini burger. Lalu ke bawahnya aku kasih jarak 5, terus ada teks lagi, let's meet our powerful AI di sini. Stylenya pakai body gray textile. Lalu ada padding di sini itu untuk ini ya, ini kan aku kasih padding dulu tuh, baru ke ada card premium upgrade, kita klik cardnya. Nah cardnya ini kita bungkus dulu pakai container, terus kita kasih colornya itu pakai linear gradient, jadi ini yang lebih muda, ini yang warna lebih tua. Untuk codingannya ini kasih border radius circular 30,
nih circular 30. Untuk gradiennya itu dimulai dari top left sini, berakhir di bottom right di sini. Nah, untuk warnanya itu dari yang primary ke primary 800 gitu. Nah, lalu di dalamnya di sini itu ada yang pertama row ya, kita kan maunya ini di satu garis horizontal itu ada dua row, dua bagian widget gitu. Nah, di sini yang bagian sini itu ada apa? Ada teks, terus ada jarak lagi ke bawah 10, lalu ada teks lagi, optimize all features ini. Lalu ada button. Buttonnya di sini aku pakai elevated button, upgrade plane. Ini ya. Lalu untuk yang bagian kedua di sini bagian kanan itu ada image dari asset image robot tuh di sini. Oke. Udah selesai untuk yang card. Lalu yang ke bawah tadi, nah ini tuh untuk mengatur tampilan filternya. Nah, ini itu dari sini ya. Jadi kita bikin list view dulu, list view builder. Jadi nanti dia mengembalikan sebuah widget gitu. Widgetnya ada apa? Nih. Di sini ada filter type. Nah, jadi kita bikin container untuk ngebungkus warnanya. Ketika dia diklik is selected, maka warnanya akan jadi putih. Kalau enggak dia jadi navy kayak gini. Kalau di-select putih, kalau enggak di-select dia navy gitu. Border radiusnya sama 20, lalu teksnya juga kita kasih di sini kayak parameter gitu ya, parameter teksnya sesuai list yang di homepage gitu, sesuai yang di atas ini. Nih. Jadi udah dynamic gitu. Untuk stylenya juga jika dia diklik is selected maka dia H6 warnanya hitam gitu. Nah, kalau enggak ya udah dia pakai body text style. Oke. Nah, ini untuk parameternya, jadi kita harus masukin titelnya itu isi yang apa, filters index 1 gitu. Kenapa? Ini kan ketika dia filters terus dia indeks ke berapa, yang 0 itu maksudnya ini yang 0, ini 1 gitu. Nah, gitu ya. Lalu yang di bawahnya ada grid view builder. Aku mau bikin ini itu kan grid ya di sini. Grid. Nah, jadi kita pakai ini. Scroll directionnya vertikal tentu ya, kan ke bawah tuh. Nah, lalu ada gridnya itu pakai apa? Silver grid delegate with fixed cross axis count. Crossnya itu berapa, horizontalnya 2 gitu ya, cross axis kan pakai 2 di sini, jadi cuma ada 2 grid. Lalu spacingnya aku pakai 16 ke atas, 16 ke bawah gitu. Untuk jumlahnya, countnya itu sesuai dengan service list, panjang service listnya. Nah, itu dari mana? Dari ini, karena aku bikin data dummy tadi di modelnya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sesuaikan di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ketika dia diklik itu pakai widget Inkwell di sini, dia bakalan ke detail page pakai navigator push gitu. Ini simpel aja sih, cardnya pakai container, terus ada kasih border 20, warnanya navy 200, lalu di dalamnya itu ada icon gitu. Nih, karena ada icon ini dibungkus sama kontainer lagi biar warnanya itu kayak gradient gitu ya di dalamnya sini. Nah, pakai linear gradient lagi gitu. Teksnya dari service list index.title gitu, yang di bawah ini pakai .description. Oke, gitu. Kita coba klik ya di sini generate image. Nah, dia bakalan berpindah tuh. Pindahnya di sini ya, detail page. Nah, di sini aku juga bikin list data dummy foto-fotonya apa aja. Di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu button actionnya ada 2, download sama share. Oke. Terus aku butuh bantuan ini nih, apakah ada thumbnail gitu ya, apakah dia jadi thumbnail. Jadi ketika fotonya itu diklik, kalau aku klik foto yang kedua, dan maka yang kedua kan jadi thumbnail. Nah, itu gunanya variabel ini gitu, yang string thumbnail.
Untuk function ini init state, jadi ketika pertama kali page ini dibuka, dia tuh thumbnailnya di set foto yang pertama. Ini coba lagi ya di sini. Nah kan dia ngesetnya itu foto yang pertama jadi thumbnail gitu. Nah ketika diklik maka dia akan menjalankan ini void photo selected, terus dia butuh parameter index. Jadi ketika indeks pertama, indeks kan dimulai dari 0 ya, ini 0 1 2 3. Nah ketika aku klik indeks yang ke 1, klik, nah dia akan berganti thumbnailnya itu di set di sini. Jadi thumbnailnya jadi ke sesuai indeksnya yang dimasukin tadi gitu deh. Nah di sini tuh ada apa aja. Seperti biasa mereka ini dibungkus sama column, sama scaffold maksudku. Jadi ada scaffold dulu, backgroundnya pakai navy 800, paddingnya all 16, jadi kanan kiri atas bawah itu punya padding 16 gitu ya. Lalu ada bottom navigation bar, itu aku Di sini kan maunya dia tuh nge-stack apa ya, nempel di bagian bawah layar, makanya aku pakai bottom navigation. Ada kontainer kan, aku pakai kontainer untuk kasih warna ini, kasih warna navy agak grey gitu ya. Nah di sini aku pakai row, lagi-lagi row itu kan untuk apa ya, biar widget itu bisa ngumpul di satu garis horizontal gitu, makanya pakai row. Di sini ada icon, pakai icon setting, warnanya pakai yang blue, terus kasih jarak 10, lalu ada text use one of 10 boost gitu, warnanya pakai yang body textile. Lalu ada text button, ini kan text button bisa diklik, itu pakai upgrade for more. Lalu kita setting lagi stylenya biar warnanya itu pakai primary, terus ya udah kayak gitu. Lalu kita balik ke atas, ke bodinya itu ada apa aja, mana body, padding, column. Nah kita pakai column. Untuk yang ini kan kita maunya itu ada banyak widget di garis vertikal ke bawah gitu, makanya pakai column. Nah aku kasih padding ke atas itu ya, ada jarak 30. Lalu di sini itu ada custom app bar, ini aku bikin custom app bar. Ada apa aja, aku bikin kontainernya dulu. Di sini kan dibungkus sama row biar bisa widget banyak di satu line horizontal gitu. Ada kontainer dulu. Nah ini ada icon kayak bag gitu ya, itu aku bungkus sama kontainer biar dia punya warna dark gray gitu, bentuknya circle. Nah ketika diklik dia bakalan navigator pop atau kembali ke page sebelumnya. Ini aku coba, nah gitu, balik lagi. Terus ada teksnya generate image, detailnya apa di sini. Jadi nanti itu biar dia bisa digunain di page yang lainnya gitu. Jadi ini bisa ganti-ganti nih detailnya sesuai dengan parameter yang kita kasihkan nanti di detail page-nya. Ini kan aku kasih parameter generate image gitu, jadi dia bakalan tulisannya di tag di sini tuh generate image gitu. Untuk stylenya H5. Untuk yang selanjutnya ada button juga di sini, kontainer. Nah kontainer ini aku pakai karena aku mau ngasih efek, lagi-lagi efek kayak lighting, cahaya mencar gitu ya, shadow, warna navy gitu di sini. Nah kasih navy, kasih book shadow seperti radiusnya 20, blue radiusnya 35. Lalu ada icon button pakai access time dari Cupertino Icons, warnanya putih gitu untuk app barnya. Lalu di sini ada expanded, aku kenapa bungkus gambarnya itu pakai expanded, jadi biar dia itu nyesuaiin layar sisanya itu kan, ini kan dari bawah ke atas kan tadi aku settingnya. Jadi apa ya, tinggi image ini tuh menyesuaikan sisa layar yang tersedia gitu, karena kan rasio HP Android itu kan beda-beda kan, tingginya itu beda-beda. Jadi ini aku pakai expand, dia bakal mengisi ruang kosong gitu. Nah di sini aku pakai clip RR. Kenapa aku pakai ini, karena aku mau kasih image itu ada border circular gitu, jadi dia itu ngelengkung gitu sisi-sisinya. Lengkungannya berapa? 20. Nah di dalamnya ada image asset, aku kasih dia itu, ini kan thumbnail kan, ini tadi itu set thumbnailnya di sini. Nah
Ini kan foto thumbnail, jadi ketika ini diklik maka dia ngeset oh thumbnailnya yang ini, berarti foto ini bakalan tampil di sini gitu. Makanya pakai variable thumbnail gitu. Widthnya double infinity, jadi dia itu bakal mengisi selebar layar handphone masing-masing. Untuk widthnya box width cover. Kenapa? Karena biar dia itu nanti kayak ngezoom gitu, kayak mengisi seluruh kotak dari clip rig ini gitu. Nah yang bawah ini get view builder, itu untuk yang ini get view builder. Untuk scroll directionnya tuh vertikal, jadi ini kan kebetulan aja 4 dan itu cukup gitu di layar handphone emulator ini. Ketika dia 5 itu dia bakalan bisa di slide ke sini, kayak digeser gitu. Nah ini aku di sini settingnya itu 4, jadi dia ngeset satu layar bisa 4 gitu. Untuk jaraknya ke atasnya 5, ke bawah ke atasnya 5, ke kanan kirinya itu 10. Untuk widgetnya di sini ada, aku bungkus igual dulu jadi dia bisa diklik nih on tab-nya. Jadi dia ketika diklik on tab dia bakal menjalankan function photo selected yang tadi dengan parameternya itu indeks gitu, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu. Simpel aja sih. Di sini aku bungkus pakai kontainer. Untuk kasih bordernya nanti ya decorationnya navy 200, kasih radius 20, terus aku kasih border. Nah tapi kan border ini enggak tampil semua gitu, ini tuh aku tampilin ketika dia is selected gitu. Jadi ini makanya photos indeks 1, ini widthnya itu, jadi dia ketika dia diklik maka dia punya border yang lebarnya 2 gitu. Kalau enggak ya dia bordernya itu 0, dia gak punya border gitu. Untuk colornya ketika dia diklik maka dia ganti warna biru. Kalau dia nggak diklik ya udah, dia kan nggak punya border, kasih aja colornya itu transparent gitu. Nah untuk di dalamnya abis kontainer itu dia di dalamnya dia punya image. Lagi-lagi aku pakai clip air rig gitu untuk kasih lengkungan 20 20 20 20. Untuk image-nya ya udah kita akses dari list tadi ya, list foto. Ini list foto yang variabel di atas. Lagi-lagi fitnya box fit cover. Lalu di bawah aku kasih ini jarak 30, lalu ada primary button. Ini aku bikin custom ya sendiri, jadi aku bikin button custom. Kalian bisa cek di sini. Ada inkwellnya apa gitu. Kontainer untuk kasih bentuknya gitu, terus dikasih gradien, lagi-lagi linear gradien gitu. Lalu kasih border radius 30 di sini biar ngelengkung. Lalu ada ikonnya apa, bintang, terus teksnya apa, title. Jadi dia bisa digunain di page yang lain dan icon sama teksnya ini bisa diganti-ganti gitu. Nah, aku di sini set title-nya itu regenerate image. Ikonnya itu pakai ini star border. Untuk untab-nya aku kosongin karena kan kita nggak sampai ke logiknya ya, kita cuma nge-slicing UI-nya aja gitu. Lalu grid view builder, di sini aku pakai grid view biar dia itu lebar kanan kirinya sama ya, komponen kanan dan kiri itu sama. Jadi di kiri ada download, di kanan ada share gitu. Nah makanya di sini cross axis count-nya itu 2, kan ada 2 gitu. Untuk rasionya pakai 1/0,28, ukurannya seperti ini. Untuk item count-nya di sini aku pakai button action dot length, jadi sesuai panjang dari variable button action di sini. Karena aku udah bikin listnya di sini. Yang pertama ada download, ikonnya apa? Ikonnya yang download outline. Kalau yang share di sini share, ikonnya apa? Ya dia iconsnya juga yang share gitu. Nah ketika dia on top masih aku kosongin juga karena kan nggak sampai logic. Terus di sini pakainya outline like button. Ini lagi-lagi aku custom UI. Simple aja, kontainernya colorsnya sama kayak background warnanya. Jadi aku pakai transparan aja, terus aku kasih border. Lebarnya itu 1, warnanya putih. Terus aku pakai border radius juga biar ngasih lengkungan 30. Oke.
Terus di sini kan dia ada dua komponen di di garis horizontal, makanya aku pakai row gitu. Yang pertama ada icons, ada teks, yang kedua gitu. Kasih jarak juga pakai size box. Nah, ini kan satu komponen ya. Kanan kiri itu kan sebenarnya satu komponen. Nah, dia tuh bisa digunain berkali-kali meskipun icon sama teksnya itu beda. Itu gunanya kita bikin komponen. Jadi kita itu reusable, gak kode repeater gitu. Kita nggak mengulang-ulang kode yang sama. So itu aja untuk aku sharing tentang project ini ya. Lagi-lagi kalian bisa lihat desain aslinya di sini di dribble.com, punyanya Kak Yohanes Niko for Energy Studio. Kalian bisa cek linknya di description untuk akses desain ini. Kalau untuk codingannya ini nanti santai aja, aku bakalan cantumin juga di link description. Oke, sekian dari aku. See you di next video. Kalau kalian punya rekomendasi aku untuk slicing desain apalagi, kalian bisa komen ya di bawah. Thank you for watching.